Ya, Pak Jordi. Jadi saya hari ini udah punya beberapa pertanyaan nih Pak, dari clients, dari audiens juga nih Pak, tentang ads. Nah, Bapak Jordi sendiri nih sebagai Head of Performance di Mesen. Menurut Bapak, apa sih Pak bedanya Meta Ads, TikTok Ads, dan Google Ads? Dan gimana sih caranya kita tahu produk kita tuh lebih cocok ke yang mana gitu platformnya? Oke, jadi kalau untuk kita tahu gitu ya, produk kita tuh cocok yang masuk ke Meta kah, masuk ke Google kah, atau TikTok gitu ya. Sebenarnya kita harus ngerti dulu perbedaan antara platform ini apa sih sebenarnya. Jadi mungkin saya jelasin dari Meta Ads ya. Meta Ads kan sekarang terdiri dari Instagram sama Facebook, lalu Google Ads. Google Ads itu mungkin yang orang banyak tahu Google Search, GDN, Display, sama YouTube. YouTube juga masuk Google Ads. Lalu ada juga Performance Max, ada juga Demand Gen. Nah, terakhir juga TikTok ya. Jadi biasanya kita itu lihat setiap platformnya punya natur yang berbeda. Jadi misalkan kalau misalkan produk kita itu lebih butuh visualisasi, itu biasanya kita masuk ke Meta, TikTok, dan juga GDN, YouTube. Nah, itu kita menggunakan platform-platform tersebut. Cuma kalau misalnya produk kita yang butuh research lebih dalam, itu biasanya kita masuk ke Google Search. Kalau yang secara visual tadi ya Meta Ads, TikTok Ads. Tapi kalau kita udah tahu nih mau nyarinya apa, langsung aja ke Google ya Pak. Betul. Oke. Nah Pak, kalau nih misalnya produknya adalah makanan nih, saya punya makanan bisa pizza. Nah lebih cocok tuh di platform yang mana Pak? Kalau mau di Ads? Oke, kalau pizza sih udah jelas ya, dia visual banget ya. Kita mau beli pizza kan pasti kita tertarik karena kita lihat iklannya atau kontennya itu secara visual itu menggugah gitu kan. Contohnya mungkin brand yang kemarin baru viral ya, itu kan viral juga karena ya itu kejunya itu meleleh banget. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, begitu lihat kontennya langsung kayak ngiler gitu, langsung pengen beli. Jadi kalau misalkan untuk menjawab itu sih lebih cocok pasti di Meta, lalu di TikTok juga cocok. Jadi secara visual pokoknya harus menggugah, dan kalau produknya makanan Meta itu tadi ya, cocoknya di TikTok Ads dan Meta. Nah, kalau misalnya nih Pak, produknya jasa yang susah nih, misalnya jasa accounting, terus konstruksi deh, itu cocoknya di mana tuh Pak? Kan susah tuh kalau jasa jualnya. Oke, mungkin ini juga banyak orang yang nggak tahu ya, atau mungkin belum tahu lah bahwa kalau misalkan jasa atau kita sebutnya mungkin B2B ya, itu sebenarnya cocok banget dilakukan digital marketing, untuk marketing via digital. Ya contohnya kita punya klien justru banyak juga B2B, dan kita biasa main itu lebih ke conversion dan juga lead generation. Jadi gimana sih cara kita sebagai agency itu bisa membantu sebuah bisnis. Jadi nggak cuman kasih views-nya banyak, clicks-nya banyak, tapi kita fokus gimana cara kita bisa membantu sebuah bisnis itu grow. Jadi biasa kalau B2B itu kita biasanya itu menggunakan Google Search ya, karena orang yang udah ke Google Search itu biasanya orang yang sudah punya intensi untuk membeli cukup tinggi. Biasa kita beriklan di Google Search, tapi mungkin kalau ada budget lebih, tetap kita pasti akan main di platform-platform lain juga bisa gitu. Tapi itu kalau ada budget lebih. Cuman yang paling efektif sejauh ini Google Search untuk B2B. B2B ya, oke. Betul. Nah di Mesen sendiri Pak, klien yang dipegang tuh lebih banyak B2C atau B2B Pak? Di kita sih lebih banyak B2B. B2B ya. Iya. Nah, pas jalanin ads-nya sendiri, so far yang paling banyak dapat leads tuh klien apa tuh Pak? Dan selain itu ada tantangannya nggak sih untuk B2B ini, yang klien yang di-handle ini dalam ads-nya? Oke, kalau untuk jumlah konversi atau leads ya itu beragam ya. Ada yang ratusan, ada yang hampir ribuan, tergantung budget juga, sama tergantung biasa juga kita faktor dari average transaction atau average basket size. Biasa in general lah, semakin besar basket size-nya atau per transaksi, pasti cost per leads akan semakin tinggi, jadi biasa budget juga akan semakin tinggi. Kalau budgetnya nggak besar, ya berarti leads-nya itu sedikit. Ada juga yang average per transaction-nya kecil, ya mungkin itu leads-nya bisa lebih banyak gitu. Nah, untuk tantangannya sebenarnya nomor satu yang kita lihat, yang sering terjadi itu adalah mungkin di luar sana orang pikir ketika nge-ads itu udah pasti berhasil nih, udah pasti datangin leads banyak. Sedangkan 90% lah dari klien kita sebelum datang ke kita, mereka itu punya website yang belum proper. Belum proper asin dari segi desain masih buruk, lalu dari speed-nya juga, load speed-nya masih lambat, lalu dari CTA-nya atau click to action-nya itu belum jelas. Nah itu mungkin
kalau secara teknis ya kita ngomong CTA, tapi all in all adalah inti kita mau ketika kita mendatangkan traffic melalui iklan ke website kita mau orang itu ujungnya adalah convert kan, menjadi leads kita. Nah, gimana caranya orang itu ketika masuk website kita itu bisa mengerti siapa kita dan apa yang membedakan kita dari kompetitor kita. Kalau misalkan website kita sendiri nggak mencerminkan itu, misalkan website kita lebih jelek daripada kompetitor, ya otomatis orang akan pilih ke kompetitor. Karena kan orang cuma lihat apa yang dia lihat saat itu juga. Orang cuma ngerti apa yang dia lihat saat itu juga gitu. Jadi ya itu first impression benar-benar penting. Secara garis besar, sebenarnya masalah yang terbesar adalah yang kita lihat saat ini, landing page sendiri, website sendiri itu banyak sekali yang masih belum proper untuk menjalankan iklan. Gitu. Oke, berarti website udah harus diperhatikan ya Pak ya? Betul. Oke, berarti kalau misalnya saya punya properti nih Pak, terus saya maunya jalaninnya di TikTok Ads sama di Meta Ads doang. Itu nggak works tuh berarti Pak? Harus lewat Google Ads? Kembali lagi, kita mau ngomong works itu seperti apa? Kalau misalnya kita ngomongin jumlah leads, kualitas leads, ya kalau khusus di bidang properti ya, dari experience kita handle beberapa properti, itu Google Search tetap harus ada. Tapi tetap aja platform lain seperti Meta dan juga TikTok juga tetap harus ada. Karena ya properti tadi gabungan antara visual dan juga research juga ya. Karena kita beli properti kan bukan kayak kita beli makanan gitu ya. Maksudnya pertimbangannya banyak gitu. Betul. Jadi kita harus research sana-sini juga. Dan selain itu juga visual juga harus mendukung. Oke Pak, jadi intinya dari 3 platform tersebut, kalau kita mau ads-in salah satunya gitu ya Pak, itu ternyata kita harus tahu dulu ya Pak, produknya apa, dan karakteristik platformnya, terus juga tujuannya gitu ya Pak. Dan ternyata saya juga baru tahu nih Pak, kalau B2B tuh bisa loh pakai digital marketing, dan ternyata bakal naikin sales ya Pak ya? Betul, itu bisa banget. Jadi mungkin saya mau tambahin lagi terakhir ya, kalau misalkan sebenarnya memang punya budget yang cukup besar, itu sebenarnya di semua platform itu kita bisa main gitu loh. Mau kita B2B, B2C ya. Semua itu ada porsinya masing-masing. Cuman kalau tadi kan specifically ngomongin sales ya, dan harus terlimitasi. Mungkin budget ya, tadilah pilihan yang paling tepat lah ibaratnya. Jadi tergantung budget lah ya. Tapi kalau budgetnya besar ya otomatis bakal efektif ya pakai ketiga dari platform itu. Bisa, betul. Nah, berarti kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mereka masih bingung nih Pak, bisnis mereka cocoknya ads-nya di platform yang mana, mungkin bisa langsung hubungin Pak Jordi kali ya dari tim Mason Digital. Boleh banget, nanti tinggal masuk website kita aja, di situ udah ada contact person-nya semuanya. Oke, thank you so much Pak Jordi untuk waktunya. Thank you.